Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, sahabat imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini atau di bulan ini adalah bulan kita memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau dikenal dengan istilah bulan Maulid Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia paling paripurna, manusia yang paling sempurna di alam semesta ini, sehingga kita sebagai muslim, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk selalu senantiasa diperintahkan oleh Allah bersolawat kepada beliau. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang sempurna. Ma'asyiral muslimin, sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan atau fadilah salawat sangat banyak sekali. Di dalam kitab Abdulus Salawat ala Sayyidis Sadah karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dalam kitab itu diceritakan ada seorang ibu yang datang menghadap kepada Syekh Hasan Al-Basri. Sang ibu ini bertanya dan meminta saran serta pendapat kepada Syekh Hasan Al-Basri, seorang ahli sufi ketika itu, dan bercerita tentang anak perempuan beliau yang telah meninggal dunia beberapa hari sebelumnya. Sang ibu ini meminta kepada Syekh sebuah amalan agar si ibu ini bisa bertemu dan bisa melihat anaknya yang sudah meninggal tersebut. Lalu Syekh Hasan Al-Basri memberikan amalan kepada si ibu tersebut. Yang pertama adalah disuruhlah si ibu ini untuk sholat 4 rakaat sholat sunnah setelah selesai sholat isya. Kemudian membaca surat At-Takasur dan disarankan untuk tidur berbaring menghadap kiblat, dan selalu membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tidurnya, sang ibu ini akhirnya bertemu dan melihat anak perempuan yang dicintainya tersebut ternyata sedang disiksa. Tangannya dibelenggu dan kakinya diikat serta dikalungkan dengan kalung dari api neraka. Lalu setelah hari berikutnya, sang ibu ini kembali dan bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh Hasan Al-Basri, aku melihat anakku di dalam mimpi itu disiksa, terbelenggu oleh rantai dari api neraka. Aku meminta saran kepadamu bagaimana supaya anakku ini dibebaskan dari siksa api neraka. Lalu Syekh Hasan Al-Basri memberikan sebuah solusi. Disuruhlah ibu itu bersedekah dan selalu membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Pada suatu ketika, Syekh Hasan Al-Basri di dalam tidurnya bermimpi. Ia tidur dan melihat
di sebuah kasur atau permadani, dia melihat ada seorang perempuan yang ternyata perempuan itu adalah anak dari sang ibu tadi. Lalu dalam mimpi itu Syekh Hasan Al-Basri bertanya, "Loh, bukankah engkau berada di neraka?" kata ibumu. "Tidak, aku sekarang dibebaskan dan berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak disiksa dan bahkan dibebaskan oleh Allah karena ibundaku memberikan hadiah pahala dari sodakohnya dan selalu bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar hal tersebut, Hasan Al-Basri mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, hadirin ma'asyiral muslimin, sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasanya keutamaan sholawat, sehingga sholawat ini mampu untuk membebaskan seorang pendosa atau seorang yang terlalu banyak berbuat maksiat sehingga ia diselamatkan dengan syafaat dan pertolongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita galau, maka perbanyaklah sholawat. Ketika kita ditimpa berbagai macam kesulitan, kehidupan, bahkan penderitaan, perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat yang kita bacakan, solusi dan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita, bahkan terbebasnya kita dari siksa api neraka karena syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa. Terlebih lagi di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal, di hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari sama-sama kita perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.